dari Kabar Aceh Mutua. Insyaallah akan kita bacakan sedikit untuk memberkahi wawancara yang sangat mulia ini. Inna Oke, maaf sedikit Ustadz. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz terkait karir ikut MTQ sejak tahun dan juara 2 berapa saja yang sudah diraih Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz? Ya, baik. Terima kasih Bang Zulkarnain. Alhamdulillah sejak tahun 2003 di situ saya perdana mengawali prestasi dalam bidang Al-Quran, yaitu event MTQ. Pada saat 2003 saya masih memulai perdana tingkat anak-anak tartil. Dan kebetulan 2003 itu Aceh Singkil menjadi tuan rumah event MTQ tingkat provinsi. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, waktu terus berlalu sampai dari tartil ke tilawah anak-anak dan juga sampai ke tilawah remaja. Saya pernah ke Biren, saya pernah ke Aceh Taming, ke Aceh Tengah, bahkan saya pernah ikut MTQ tingkat Kota Banda Aceh sampai tahun 2015. Dan juga prestasi yang pernah kita ikuti, pernah ikut di PTQ RRI Kota Banda Aceh, dan juga pernah mengikuti event MTQ tingkat mahasiswa, dan kita alhamdulillah meraih juara 2 pada saat itu. Iya. Terima kasih. Ustadz, mungkin sedikit lagi nih, ya, pemirsa di Kabar Singkil Mutua pun ingin tahu dulu kira-kira sekolah dan kuliahnya di mana serta jurusan apa saja yang diambil Ustadz? Iya. Sebenarnya kalau menceritakan tentang pendidikan, mungkin kita mulai dari SD, Bang Jul ya. Ya, Kabar Aceh Mutua. Dari SD, SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi. Sebenarnya saya SD pada saat itu di Kecamatan Pulau Banyak SD 1, karena saya lahir di Pulau Banyak. Saya besar di Pulau Banyak. Alhamdulillah dari seorang anak nelayan hingga saat ini. Setelah itu saya sempat sekolah dan pesantren di Blangpidi, bertepatnya di pesantren almarhum Abu Syamar Fali. Setelah itu saya terus mengalang buana mencari ilmu dan pendidikan di Kota Banda Aceh, yaitu di UIN Araniri. Alhamdulillah saya bisa kuliah di UIN Araniri itu di Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam. Alhamdulillah sampai hari ini kita dapat gelar dengan SHI atau SSC. Iya. Oke Ustadz, mungkin sedikit lagi nih Ustadz. Jadi informasi yang kita dapat pada tahun 2017 bahwa Ustadz ini pernah diundang ke Brunei Darussalam sebagai undangan apa saja pada saat itu Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bang Zul, Kabar Aceh Mutua. Pada saat itu saya seperti bermimpi, Bang Jul. Bermimpi seolah-olah saya dalam mimpi itu seolah apakah ini betul apa tidak. Ya, alhamdulillah semuanya itu adalah izin Allah dan kuasa Allah. 2017 itu saya sempat diundang dan diajak oleh salah satu warga dari Brunei, yaitu Panglima Datuk
Rusli, beliau adalah pensiunan Hmm. pensiunan bintang 4 jenderal. Ya, alhamdulillah dari sanak kaum kerabat Sultan Bolkiah, yaitu diundang ketersediaan untuk menjadi imam taraweh di bulan puasa Ramadan di tahun 2017. Dan sebenarnya ini berlanjut di tahun-tahun ke depan. Tapi 2018 ketika itu kita mau lagi diundang ke sana, kebetulan COVID-19 seluruh dunia kembali ada penyakit wabah. Maka akhir sampai hari ini kita tidak ada lagi undangan atau himbauan ke Brunei untuk mengimamkan masjid-masjid di sana. Terima kasih Bang Jol. Sedikit lagi nampaknya ini Ustadz, kalau boleh tanya-tanya, informasi yang kita dengar bahwa Ustadz ini merupakan atau ikut serta calon sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil dari Dapil 1 pada pemilu tahun 2024 ini Ustadz. Iya. Apa tujuan Ustadz dan untuk ikut bagian dari DPRK ke depan ini Ustadz? Iya, alhamdulillah, terima kasih Bang Jul. Sebenarnya tujuan ini pertama kita luruskan niat dalam hati. Ya. Semua ini adalah kuasa Allah. Artinya tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan hal di dunia ini, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah apabila kita bisa berjuang dan ikhtiar dan doa, tapi semua itu atas izin Allah. Sebenarnya saya terpanggil hati untuk ikut kompetisi di Pileg 2024 ini. Ya. Tidak ada tujuan lain Bang Jul, tidak ada tujuan yang lain, yaitu semata-mata untuk menginfakkan, mewakafkan diri ini di parlemen untuk membuat sejarah kebaikan, ya, untuk membuat sejarah kebaikan di dalam kehidupan saya dan bisa berbuat untuk masyarakat, ya, dalam konteks konteks keagamaan. Seperti misal kita hari ini, kita sangat prihatin begitu banyak anak-anak muda kita yang berprestasi dalam bidang Al-Quran, seperti banyak melahirkan hafiz-hafiz Quran kita, Ya. Dari daya-daya, tapi kita sangat miris melihat perhatian kepada mereka. Insya Allah sampai hari ini kita melihat sangat miris. Nah, terpanggil hati, di samping itu juga kita ingin berbuat di parlemen itu, ingin merubah mindset teman-teman di Dewan, di DPRK itu, bagaimana harus betul-betul menumbuhkan jiwa seorang anak putra daerah. Nah, bagaimana kita mensatukan pikiran dari berbagai warna. Nah, mari kita sama-sama berjuang dengan sehat, dengan pikiran yang baik demi marwah Kabupaten Aceh Singkil kita, khususnya di Dapil 1 ini. Oke Ustadz, sebagai penutup ini Ustadz, mungkin kabar Singkil Metuah atau pendengar kabar Singkil Metuah Ustadz, bahwasanya mereka pernah mendengar Ustadz ini melantunkan atau mengaji ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bisa dibacakan sedikit ayat-ayat Al-Quran agar wawancara ini mendapat berkah. Iya, Ustaz, terima baik. kasih. Luar biasa Bang Jul dari kabar Aceh Metuah. Insyaallah akan kita bacakan sedikit untuk memberkahi wawancara yang sangat mulia ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya, itu saja Bang Jul, untuk selingan saja.
Oke, saudara pendengar, itulah wawancara singkat dengan Ustadz Irham Syahputra tadi. Ya, beberapa karir atau bahkan undangan pernah diundang beliau sampai ke Brunei, bahkan pada tahun 2024 ini ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil dari Dapil 1. Kemudian sebagai penutup tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.